Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan melalui perekaman video. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menambahkan aja terkait kompetensi dalam pembelajaran drama. Nah, mulanya kita bicara dulu tentang macam-macam kompetensi ya dalam pembelajaran, yakni kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita bahas dulu yang kognitif. Intinya, komponen kognitif atau pengetahuan adalah komponen pembelajaran yang kaitannya untuk membangun wawasan siswa pada drama, gitu ya. Baik drama yang tulis maupun drama yang dipentaskan, baik terhadap naskahnya maupun terhadap pementasannya, gitu ya. Apa saja komponen kognitif yang terkait dengan wawasan dalam pembelajaran drama? Yang pertama, hakikat. Maka pembelajaran drama diawali dengan apa hakikat drama, gitu ya. Drama itu apa? Itu sampaikan kepada anak-anak. Drama, kemudian pementasan drama itu apa? Perbedaan antara close drama dan open drama itu apa? Kalau close drama itu berarti drama yang hanya ditulis gitu ya, dalam bentuk naskah. Kalau open drama itu drama yang dipentaskan. Itu. Berikutnya sejarah. Bagaimana sejarah perkembangan drama, baik dramanya itu sendiri maupun teori-teori terkait drama. Juga sejarah perkembangan bentuk-bentuk drama. Gitu ya. Jadi dijelaskan juga latar sejarahnya, bahwa juga perlu dipahami oleh teman-teman sejarah teori drama dan sejarah pelaku drama itu dilakukan oleh orang yang berbeda, oleh kelompok yang berbeda. Ketika masyarakat pada zaman dahulu itu mulai berdrama, gitu ya, mulai berdrama. Kemudian para filsuf berpikir tentang bagaimana bentuk drama. Jadi untuk teori-teori itu yang mengembangkan filsuf, sedangkan pemain dramanya ada sendiri, gitu ya. Adanya filsuf yang berpikir ini yang pertama untuk mengkaji sebenarnya apa sih drama, karena drama yang berkembang dalam masyarakat itu beragam. Apakah pertunjukan yang di panggung itu semuanya drama? Kalau silat itu drama enggak? Kalau wayangan atau boneka yang dipentaskan itu drama bukan? Itu. Nah, itu dikaji oleh para pemikir, para filsuf, sehingga sampai sekarang kita dapati sebagai teori atau ilmu terkait drama. Sedangkan pelaksanaan kegiatan drama atau pementasan drama ya dilakukan oleh para seniman drama, gitu ya. Mereka tidak memikirkan bagaimana teorinya, terserah mereka bagaimana berkreasi terhadap drama. Urusan teori, klasifikasi dan lain sebagainya, urusan pakem itu urusannya para filsuf, bukan urusan para pelaku drama. Itu kalau dilihat dari sejarahnya. Bentuk-bentuknya juga perlu kita sampaikan, gitu ya. Ada realis, ada drama surrealis, dilihat dari bagaimana cara menyampaikannya ya. Setting panggungnya itu nyata, berarti kemudian apa yang disampaikan dalam ceritanya itu ya, alur ceritanya itu membawa kehidupan nyata, berarti ini realis. Atau cerita-cerita yang puitis, dialog monolog atau narasinya puitis, gerakan-gerakan penokohannya juga sangat artistik, gitu ya. Kemudian penggambaran latarnya tidak pada
konteks dunia yang sebenarnya. Nah, ini berarti realis atau kontemporer, yaitu gabungan dari macam-macam gaya dalam drama. Jadi bentuk yang juga perlu kita perkenalkan. Kemudian struktur. Sebagaimana ketika kita ingin memahami peralatan elektronik atau bermotor, katakanlah kita punya motor gitu ya, kita juga harus tahu mana bagian setir, mana yang tempat untuk duduk, mana yang untuk ngerem, mana yang untuk starter, mana yang untuk menyalakan lampu. Sama di drama juga kita perlu memahami strukturnya. Dari struktur naskah saja ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik pada drama. Dari prosa drama ya, ada prosa novel, ada prosa cerpen, ada prosa liris. Nah, ini prosanya dalam bentuk drama. Yang kemudian drama ini tadi dikenali, salah satu contohnya adalah banyak dialognya, banyak monolognya, gitu ya. Banyak dialognya, banyak monolognya. Tetapi ketika di panggung beda lagi. Intinya drama yang di panggung adalah sebuah penampilan prosais yang dipentaskan di panggung, gitu ya. Jadi ada aktor yang bergerak dan bisa dilihat. Kalau naskah itu dibaca doang dan diresapi makna-maknanya. Nah, ada struktur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Intrinsik ada tema, tokoh, alur, latar. Tema itu turunannya ada tema, topik, kemudian amanat, gitu ya. Kemudian kalau tokoh ya, tokoh, penokohan, sudut pandang, perwatakan, gitu ya. Tema tokoh. Kalau alur itu ada alur dan plot, gitu ya. Alur maju mundur, plotnya plot awal, plot depan, plot akhir, komplikasi, resolusi, koda, gitu ya. Evaluasi itu bagian-bagian plot. Kemudian tema tokoh, alur, latar. Kalau latar itu berarti turunannya adalah setting, gitu ya. Jadi latarnya sebuah kelas, settingnya ada bangku, ada meja, ada kursi, ada lampu, ada buku-buku, ada papan tulis, ada kapur, dan lain sebagainya yang mendukung pelataran kelas. Itu untuk struktur dalam atau intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik, gitu ya, kita punya nilai moral dalam masyarakat yang ditanamkan di dalam karya sastra tersebut. Kemudian ada bagaimana sudut pandang pembaca, bagaimana masyarakat yang ada di dalam naskah, latar belakang masyarakat ya, juga bagaimana penulisnya, latar belakang penulis, kejiwaan penulis, keilmuan penulis. Itu struktur-struktur eksternal yang mempengaruhi bagaimana bentuk dari sebuah karya sastra, dalam hal ini drama. Kemudian unsur-unsur pendukung terkait wawasan, terkait unsur-unsur pendukung. Kalau di dalam drama itu banyak sekali unsur pendukung. Kalau di drama pementasan, gitu ya, itu ada unsur panggung, model panggung, jenis panggung, kemudian jenis musik, bisa pakai suara mulut, bisa pakai akustik, bisa pakai elektrik, bisa pakai musik digital, perekaman, dan lain sebagainya. Kalau untuk musik, lampu adalah penataan lampu yang sederhana sampai yang kompleks, gitu ya. Kemudian lampu itu juga ada lampu atas, bawah, tengah, sorot, merah, kuning, hijau, macam-macam, gitu ya. Bagaimana memahami percampuran warna, gitu ya. Biru tambah merah jadinya apa, hijau tambah merah jadinya apa, merahnya dibanyakin, birunya dikit jadi apa, kuningnya dibanyakin, kemudian merahnya dikasih dikit jadi seperti apa, gitu ya. Terus gunanya lampu sorot apa, gunanya lampu par apa, itu perlu dipahami oleh siswa. Itu unsur pendukung dari lampu. Musik sudah, apalagi ya dari peralatan, gitu ya. Ketika kita mengembangkan kontemporer,
realis, surrealis, itu perlengkapan beda, macam-macamnya perlengkapannya. Itu perlu dipelajari juga, menyesuaikan antara perlengkapan dengan adegan, menyesuaikan antara perlengkapan dengan setting panggung atau bentuk panggungnya, menyesuaikan. Nah, ini yang unik juga yang jarang dibahas adalah penyesuaian antara peralatan dengan ketentuan. Contoh misalnya nih, ada sebuah kontes, bukan kontes ya, ajang perlombaan drama yang tidak memperbolehkan adanya api. Bagaimana peralatan yang bisa menggantikan api, pakai apa? Nah, ini kreativitasnya main ini, gitu ya. Kemudian ketika kita tidak bisa pakai banner di belakang untuk menggambarkan suasana alam. Nah, suasana alam digambarkan pakai apa? Apakah pakai lukisan? Gitu ya. Kemudian untuk menggambarkan rumah yang miring ke kanan dan miring ke kiri, rumah yang rusak dan rumah yang bagus, itu kan perlu para seniman, gitu ya, seniman lukis, perlu para seniman kriya, pahat, jika perlu mungkin ada patung-patung di situ. Jadi pekerjaan drama itu enggak melulu hanya perkara keaktoran, banyak, gitu ya, pendukungnya banyak. Juga bahkan pada unsur-unsur pendukung terkait manajemen, misalnya manajemen penaskahan, manajemen penokohan, manajemen pelatihan, kemudian manajemen yang lainnya seperti keuangan, itu penting untuk dimiliki pengetahuannya oleh para pelaku drama. Kenapa? Kalau hanya bisa main drama aja, hanya bisa bikin panggung aja, tetapi tidak bisa memanage keuangannya, kacau. Sedangkan pelatihan, pementasan itu butuh uang. Harus ada orang khusus yang mikir perkara keuangan. Begitu pula administrasi, gitu ya. Bagaimana data-data mengenai naskah, bagaimana data-data mengenai para aktor, bagaimana kita bisa memilih dan memilah aktor, bagaimana misalnya ada aktor yang sakit dan harus digantikan oleh aktor yang lain, aktor cadangan, bahkan stuntman jika perlu, gitu ya. Karena itu semua butuh admin, dan seorang aktor kalau masih mikir admin, wah, nggak selesai. Maka harus ada divisi-divisinya, itu dijelaskan di wawasan. Kemudian jenis ya tadi ya, saya kira agak mirip dengan bentuk tadi, sudah nyerempet saya sampaikan di bentuk. Oke, itu. Berikutnya, kompetensi psikomotorik, gitu ya. Kompetensi psikomotorik berkaitan dengan melihat, meniru, mengadaptasi, membuat sendiri, dan mengekspresi kreasi dan imajinasi. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana seorang guru drama mengembangkan keterampilan berdrama, juga menulis drama. Yang pertama tentunya melihat, menyimak, mengamati karya-karya drama yang sudah ada, yang sudah jadi. Tahap berikutnya mungkin bisa meniru, gitu ya. Meniru, diganti-ganti tokohnya, dipeleset-pelesetkan adegannya, ditambah-tambahi dialognya, diperkuat konfliknya, ditambahi konflik, gitu. Seperti itu meniru. Berikutnya mengadaptasi, beda meniru dan mengadaptasi. Kalau meniru itu lebih banyak unsur yang ditiru, agak kelihatan. Kalau mengadaptasi itu sudah benar-benar karya sendiri, tetapi di sini ide-idenya bisa jadi diambil dari orang lain. Ini mengadaptasi. Berikutnya membuat sendiri, artinya tidak ada ide dari orang lain, pure idenya sendiri, membangun kreativitas sendiri, memilih adegan sendiri, memilih karakteristik dramanya sendiri, itu membuat sendiri. Dan yang terakhir, mengekspresikan kreasi dan imajinasinya sendiri, bahwa ketika membuat sendiri, karya sendiri, maka dia sedang mencoba untuk mengekspresikan kreativitasnya di dalam membangun konflik, di dalam membangun bagaimana setting pada drama tersebut, gitu ya, dan mengimajinasikan keseluruhan naskahnya sendiri, gitu. Nah, ini keterampilan yang saya pikir lebih advance ya, atau lebih tinggi dari yang si
sekedar wawasan tadi. Itu sudah sampai pada keterampilan. Tetapi keterampilan tidak akan bisa bagus tanpa wawasan. Sedangkan wawasan tidak akan ada manfaat atau buktinya jika tanpa keterampilan yang ditunjukkan atau benar-benar dipraktekkan melalui komponen psikomotorik yang sudah saya sampaikan. Berikutnya komponen afektif yang pada lingkupnya adalah menilai, memahami, menghargai, mengapresiasi, dan berpartisipasi. Pertama, menilai bagaimana siswa itu memiliki penilaian positif dan mampu menilai terhadap baik, buruk, bagus, dan tidaknya sebuah karya drama, baik dalam pementasan maupun naskah. Mereka bisa memilih dan memilah mana karya yang cocok dengan mereka, mana yang cocok dengan, misalnya sekarang dalam kondisi mau lomba, ketentuan lomba seperti ini, temanya seperti ini, maka judul naskah yang kita pilih yang seperti apa, gitu ya. Tentunya penilaian akan sampai pada bentuk pemahaman, memahami isi dari drama yang sudah dilihat atau disimak pementasannya atau dibaca, gitu ya. Kemudian setelah kita menilai dan memahami, maka kita perlu untuk menghargai sebuah karya, bahwa karya tersebut adalah sebuah kreativitas orang lain, sebuah pencapaian orang lain, sebuah ekspresi orang lain untuk mengimajinasikan apa yang dia punya, ya, dia pikirkan, gitu ya. Kreativitas orang lain yang patut untuk dihargai, gitu ya, dan diapresiasi. Jadi dihargai kemudian diapresiasi. Kalau menghargai ya cukup dilihat kemudian dianggap positif, gitu ya. Kalau diapresiasi dalam artian kita menanggapi, ya, bisa dengan menanggapi apa yang bagus, apa yang kurang dari karya tersebut. Bisa juga dengan menjelaskan kembali karya tersebut, terus kemudian mengulas karya tersebut, ya, diapresiasi. Kemudian jika perlu dipraktekkan. Nah, pada tahap ini ketika kita mencapai pada praktik pembelajaran drama, praktik berdrama, gitu ya, entah itu menulis atau mementaskan drama, maka ini sudah masuk pada ranah partisipasi. Ini yang kita butuhkan dalam kompetensi pembelajaran drama, sampai pada partisipasi. Tentunya juga dengan penilaian positif, memahami secara positif, menghargai, dan mampu untuk mengapresiasi isi dan apa yang dimaui atau ingin disampaikan oleh seorang sastrawan melalui karya drama. Berikutnya, ini adalah kompetensi tambahan yang kadang-kadang tidak disadari oleh guru di dalam pembelajaran drama, yakni ketika kita membelajarkan drama, sebenarnya kita sedang membelajarkan membaca dan menulis. Kita sedang membelajarkan menyimak dan berbicara. Ketika mereka membaca, gitu ya, sebuah naskah drama, mereka kan ingin memahami tuh, isinya apa, maknanya apa, gitu. Terus kita mengajarkan untuk keterampilan membaca agar mereka lebih menyukai membaca, mampu untuk menangkap makna di dalam bacaan-bacaan yang sudah dia baca, gitu ya. Berikutnya menulis. Dalam artian begini, ketika anak-anak misalnya kita minta untuk menulis sebuah karya drama, maka secara langsung kita ini sedang mengajarkan bagaimana mereka bisa mengeksekusi apa yang mereka pikirkan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, ke dalam karya-karya drama, ke dalam bentuk karya drama. Nah, ini kan menyampaikan imajinasinya, menyampaikan pikirannya di dalam tulisan, bahkan lebih indah. Tidak sekedar menulis yang biasa, tetapi menulis secara indah dan estetik, itu ya, dan imajinatif. Berikutnya, menyimak berbicara. Ketika kita menyajikan video drama misalnya di dalam pembelajaran di kelas, kemudian mereka diminta untuk menyimak, kemudian kita bertanya, apa isinya, tokohnya siapa saja, bagaimana tanggapannya. Ini sedang merangsang kemampuan anak untuk mampu menyimak dengan baik bahan-bahan simakan itu. Jadi pendengarannya efektif, matanya juga efektif, pikirannya bergerak untuk memahami apa yang dia simak dan dia dengar, gitu ya. Berikutnya berbicara.
ketika kita meminta untuk anak-anak berpraktik drama, ini sama saja dengan menumbuhkan keberanian, menumbuhkan keberanian, kepercayaan dirian PD-nya anak ini tadi untuk maju di depan kelas dan berbicara. Maka dari itu kebanyakan para pemain drama itu orangnya vokal gitu ya. Orangnya itu suka bicara, suka ngomong, suka menyampaikan sesuatu, suka berpendapat gitu ya, suka orasi gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang ada di UKM drama misalnya, mereka suka sekali berorasi, mereka suka sekali berdiskusi. Kenapa? Karena kemampuan berbicaranya udah bagus gitu ya. Mereka udah biasa bicara di depan umum gitu ya, menyampaikan sesuatu bahkan secara retorik, bahkan secara indah gitu ya. Bahasanya indah, tertata, bagus, penuh makna. Gitu. Berikutnya, kita bicara tentang problem pembelajaran drama di sekolah. Apa aja problemnya? Kebetulan saya sendiri adalah pelaku drama di sekolah dulu, di SMA, di SMA 2 Pasuruan dulu. Yang saya rasakan saya juga sampaikan di sini. Berikut juga apa yang saya amati pada siswa-siswa saya yang bukan siswa ya, adik tingkat saya yang masih berteater sekarang. Yang pertama, fasilitas, ya. Ruang, peralatan, perlu saya tambahkan di sini ada keuangan, gitu ya. Ruang dan peralatan. Bagaimana di sekolah atau tidak semua sekolah itu punya ruang dan peralatan yang representatif untuk pembelajaran drama. Misalnya tidak punya panggung, tidak punya aula, atau tidak punya aula kaca. Ini yang diperlukan sebenarnya juga aula kaca, di mana satu ruangan untuk berlatih drama. Ya mirip dengan anak-anak tari gitu ya. Aula kaca, jadi ruangan yang ada kacanya dan bisa dipakai untuk berlatih gitu ya. Kemudian peralatannya drama itu luar biasa, sederhana aja, minimal kita punya lampu. Maka dulu ketika saya di SMA gitu ya, untuk menyiasati ketiadaan lampu, karena tidak punya lampu yang bagus-bagus, yang lampu sorot merah kuning hijau itu nggak punya, kita bikin sendiri gitu ya. Kita bikin dari kaleng susu. Kemudian kaleng susu itu tadi kita buatkan reflektor dari kaca atau dari seng gitu ya, sehingga mengerucut di bagian dalam. Kita masukkan ke dalam kaleng susu gitu ya. Kemudian di dalamnya kita kasih lampu yang murah-murah itulah gitu. Yang penting reflektornya ada sehingga dia bisa menyorotkan cahaya berwarna merah, kuning, hijau, biru sebagaimana yang kita inginkan gitu. Jadi kalau lampu merah, kuning, hijau, biru tidak punya misalnya, yang mahal ya, yang lampu wattnya besar-besar itu, yang mahal-mahal, yang bisa sorotnya bagus, kita pakai lampu biasa, pakai lampu LED atau lampu kuning itu, dasar kuning itu, kemudian dikasih filter dalam bentuk plastik mika. Ya low budget lighting gitu ya, low budget lighting. Bahkan kemudian dimmer lampu kita nggak punya gitu ya, karena dimmer lampu yang beli di toko-toko yang udah jadi itu juga mahal gitu. Maka kita bikin sendiri, kita beli tombol dimmer gitu ya, tombol dimmer, jadi tombol lampu yang bisa dinaik turunkan kapasitas voltasenya sehingga dia bisa meredup dan terang gitu ya. Tombol dimmer kita tempel di kayu atau di kardus, terus disambungkan kabel ke lampu-lampu yang kita punya. Lumayan lah, yang penting ada lightingnya itu. Jadi problem itu rumit, tetapi memang anak drama itu kreatif, jadi ada kesulitan apapun bisa diatasi gitu ya. Tidak ada ruangan, oke, kita ke lapangan. Tidak ada lapangan, kita pinjem ruangan di misalnya di joglonya kantor desa gitu ya misalnya. Jadi aula-aula di mana di sekitar kita yang bisa kita pakai gitu untuk mengatasi fasilitas ruang dan peralatan.
tetapi sebenarnya sekolah harus punya itu ya. Berikutnya fasilitas pendanaan, bahwa drama itu mahal gitu ya. Panggung itu mahal, riasan itu mahal, maka perlu duit gitu. Sedangkan orang tidak merasa bahwa drama itu penting untuk diramuti, untuk dipentingkan di dalam anggaran, sehingga anggarannya kecil, disamakan dengan UKM-UKM lain atau disamakan dengan ekskul-ekskul lain gitu. Ya udahlah gitu ya, uang yang ada, maka anak-anak drama itu juga kreatif kadang-kadang gitu. Akhirnya dia ngamen, kemudian dia main teater di jalan untuk mendapatkan simpati warga dan mendapatkan keuangan dari sumbangan-sumbangan warga tersebut. Berikutnya fasilitas waktu, di mana di sekolah itu juga terbatas ya waktunya ya, apalagi di masa sekarang tidak boleh ke sekolah, harus serba daring. Maka ini jadi problem besar bagi para pelaku drama. Dalam pembelajaran drama jadi problem besar. Jadi waktu pembelajaran itu terbatas. Jadi salah satu kesulitan kita dalam pembelajaran drama adalah bagaimana memanage 2 kali jam pertemuan itu untuk teori, 2 kali jam pertemuan untuk latihan, dan 2 kali jam pertemuan untuk pementasan. Ya, sepertinya nggak mungkin gitu ya. Tetapi harus mungkin di dalam kelas, maka bisa diantisipasi dengan adanya pementasan yang kecil di kelas, pementasan mini dengan persiapan yang sederhana dan perlengkapan dan perawatan yang sederhana. Berikutnya sumber daya kompeten terkait drama dan pementasan. Nah, ini teman-teman pentingnya pembelajaran drama di perkuliahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di Uniwara. Jadi kenapa sih kok pembelajaran drama itu istilahnya apa ya, jadi salah satu ikon bagi bahasa Indonesia di Uniwara. Jadi kita merasa bahwa ketika mahasiswa kita itu lulus dengan kompetensi drama yang bagus, itu jadi nilai tawar gitu ya. Drama, membuat film, berpuisi, melatih untuk karya tulis ilmiah, itu yang kita tonjolkan kepada kalian sebagai yang nantinya akan jadi lulusan kita. Ketika Anda diadu dengan kampus lain, misalnya UNESA, UNER, atau mungkin kampus-kampus lain UM, UB yang terkenal ya, yang negeri, atau kampus swasta seperti UNMUH yang sudah terkenal dan orang lebih percaya lulusannya daripada lulusan kita berikan keterampilan lebih bagi Anda untuk kompetensi terkait drama, pementasan, perfilman, dan penulisan karya ilmiah. Jadi Anda akan memiliki nilai tawar lebih daripada sekolah-sekolah lain yang ijazahnya tanpa kompetensi pun lebih dihargai gitu ya. Jadi seorang guru tidak cukup sebenarnya ijazah, perlu kompetensi tambahan yang lebih, salah satunya terkait drama. Maka lulusan kita, Anda ini dipersiapkan untuk bisa menjadi guru yang mampu mengajarkan drama secara otentik, secara nyata, tidak sekedar ayo ini dilihat ini ada karya sastranya ini ya, Sapardi Djoko Damono baca puisi, terus kemudian Pak Lea sedang monolog, kemudian Nini Tawok sedang berdrama sendera tari gitu. Dikasih video doang, gurunya nggak mau nyontoin. Nah ini ya nggak benar gitu ya. Guru perlu nyontoin gitu ya. Jadi perlu kompeten di bidang ini gitu ya. Khususnya juga di pementasan. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana campuran lampu gitu ya, bagaimana penataan latar, bagaimana penataan setting gitu ya, bagaimana perwatakan, bagaimana membangun watak, bagaimana melatih orang untuk mampu menampilkan dirinya dalam sebuah drama, itu juga harus Anda kuasai. Berikutnya, di sekolah drama itu tidak dianggap penting gitu ya, dianggap sebuah mainan aja, bermain drama. Ini ya ada kelirunya juga gitu ya. Kelirunya apa? Harusnya guru-guru ini tadi, guru di sekolah memahami bahwa permainan drama itu adalah salah satu indikator bahwa siswanya kreatif, siswanya mampu untuk berbicara, siswanya mampu untuk berpendapat, tidak diam-diam baik gitu ya. Jadi
harus dianggap penting gitu ya. Sedangkan di sekolah-sekolah kadang-kadang udah drama ekskul drama udah nggak usah, sudah mata pelajaran drama dikasih video aja udah, terus dikasih soal selesai gitu. Ya nggak seperti itu, nanti kompetensinya anak-anak di dalam keterampilan menggunakan bahasa dan sastra tulisnya nggak bagus gitu ya. Dan yang nggak harus anak pinter drama kemudian nanti masuk jurusan bahasa Indonesia, ya nggak harus juga gitu loh. Adapun ketika dia bisa bermain drama, setidaknya dia memiliki kemampuan berbicara yang baik di depan orang gitu. Citra negatif pada pelaku drama, masyarakat terlanjur menganggap bahwa orang-orang yang bermain drama ini tadi orang-orang yang aneh gitu ya, orang-orang yang tidak bisa diatur gitu ya. Ya ini juga berkaitan dengan perilaku pelaku drama yang sedikit menyimpang biasanya. Yang pertama, suka nggak taat peraturan, suka nentang. Anak-anak pemain drama di sekolah itu suka sakar PDW, izin seenaknya, tidak masuk kelas pas latihan. Ya cobalah menggabungkan, menyerasikan antara kebutuhan untuk bermain drama dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Di sekolah tidak boleh nih ada merokok, misalnya siswa merokok nih, maka di dalam naskah drama Anda jangan ada adegan merokok dong, kan adegan yang lain bisa. Kemudian ketika sekolah itu kadang-kadang nggak suka kok dramanya itu ya adegannya itu rusuh gitu, kurang mendidik gitu, kurang mampu untuk memberikan edukasi perilaku yang baik terhadap orang-orang di di sekolah gitu ya. Tolong maka ditata cara dramanya, kemudian naskahnya itu ditata yang bagus gitu ya. Bagaimana caranya agar ketika orang nonton drama kita itu bukan drama yang rusuh gitu ya. Kemudian pemain drama itu terkesan tidak rapi, tidak sesuai norma yang berlaku, rambutnya gondrong, hitam-hitam, nggak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi. Nah, hal seperti ini harus dihindari sebenarnya oleh para pelaku drama, karena ini jadi problem. Dengan kelakuan kalian, drama kelihatan jadi jelek, nggak lagi estetik, nggak lagi indah. Ayo, jadilah seniman yang paham akan keindahan dan kebersihan. Nah, gitu ya. Berikutnya, berlebihan dalam melaksanakan pendalaman dan pelatihan. Seringkali entah itu guru drama atau guru ekskul drama, kadang-kadang berlebihan gitu ya. Suruh teriak-teriak, lari-lari, ya sebenarnya itu latihan vokal ya, teriak-teriak. Tetapi ya lihat waktu, malam-malam suruh teriak-teriak, sebelahnya ada rumahnya orang, sebelahnya ada orang sakit, nggak paham situasi. Kemudian teriak-teriaknya harus ketika hujan, agar kuat, agar fisiknya kuat. Nah, kalau untuk pemain profesional, oke, saya sepakat, silakan lakukan apa yang kalian mau dan kalian percaya bahwa itu akan meningkatkan kemampuan pendalaman dan pelatihan. Tetapi untuk di sekolah, tolong dibuat lebih sederhana. Karena di sekolah itu tujuannya bukan untuk menjadi profesional, untuk menjadi akrab dengan drama gitu ya. Belum akrab sudah disiksa. Jadi seperti itu. Berikutnya, para pelaku drama tidak mengembangkan karya yang menjawab kebutuhan umum atau bentuk sastra yang egois yang saya sampaikan tadi. Bentuknya perlawanan, hinaan, protes, makian, penentangan terhadap aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Tolong buatlah karya sastra yang enak dilihat oleh anak-anak. Motivasinya motivasi belajar, motivasi semangat untuk sekolah, motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk menjadi sayang dengan orang tua, motivasi untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk taat terhadap peraturan. Seperti itu aja naskah-naskahnya. Jangan gunakan naskah-naskah yang protes-protes, yang sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sastrawan atau dramawan di kampus gitu ya. Itu beda. Jadi ini masalahnya teman-teman yang perlu diselesaikan atau perlu diambil jalan terbaiknya. Oke, ini sudah masuk pada materi berikutnya nanti, yakni ruang lingkup pembelajaran drama. Maka kita tutup dulu untuk materi yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriot Uniwara.
Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Dikri Maulana, Muhammad Yusuf Amiruddin, Muhammad Rafiq Hadi Yusuf, Nur Fitra Ainia, dan yang terakhir Putri Amelinia Fitri, akan menjelaskan tentang pembelajaran drama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan poin penting, 5 poin penting dalam pembelajaran drama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran drama, kedudukan pembelajaran drama, konteks pembelajaran drama, keterbatasan dalam pembelajaran drama di sekolah, dan yang terakhir silabus mata pembelajaran drama SMP dan SMA. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran drama. Di sini akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nur Fitra Ainia. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran drama. Secara umum, pembelajaran drama bertujuan untuk mengembangkan 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kognitif atau pengetahuan, yang kedua komponen motorik atau perilaku atau hal yang dilakukan, yang ketiga komponen afektif atau sikap atau nilai yang ada pada diri seseorang. Lalu berupa apa sajakah hal yang menjadi tujuan dalam pembelajaran drama ini, baik dalam komponen kognitif ataupun komponen motorik ataupun komponen afektif, telah saya cuplikan dari bukunya Bu Yuni, yaitu yang pertama untuk komponen kognitif. Pembelajaran drama bertujuan untuk mengembangkan wawasan di bidang 1. Sejarah drama Indonesia, yang kedua hasanah naskah drama, yang ketiga unsur-unsur naskah dan pementasan drama, yang ketiga teknik penulisan naskah dan motorik. Dalam pembelajaran drama bertujuan untuk mengembangkan kemahiran di bidang kemahiran berbahasa yang ditandai dengan kemampuan mengelola kompetensi vokal untuk berbagai kepentingan komunikasi. Di sini bisa diawali dengan membaca dialog. Kompetensi membaca dialog yang dikembangkan meliputi ketepatan pengucapan dialog dengan vokal suara, lafaz, intonasi, artikulasi, irama dan penjedaan yang tepat. Dan yang kedua yaitu untuk komponen motoriknya dalam tujuan pembelajaran drama, yaitu untuk mengembangkan keluasan dan kelenturan gerak tubuh yang meliputi ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini baik ekspresi senang, gembira ataupun sedih yang didukung dengan ucapan seorang itu, dan gestur. Di sini tulisannya gestur tapi yang benar adalah gestur, dan gerak tubuh dalam berbagai peristiwa komunikasi. Dan yang ketiga untuk komponen motorik yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran drama untuk komponen motorik, yaitu mengembangkan kemahiran dalam memberikan respon secara spontan, alamiah, dan sesuai dengan konteks percakapan. Untuk komponen afektifnya, pembelajaran drama bertujuan mengembangkan afeksi di bidang yang pertama membedakan pola watak manusia berdasar kaidah-kaidah etika dan estetika yang berupa menentukan sikap positif dalam memecahkan suatu masalah pribadi maupun sosial, yang di situ akan bermuara pada siswa diharap untuk berpartisipasi dalam mengembangkan iklim hubungan sosial yang dilandasi sikap dan yang etis dan estetik. Selanjutnya yaitu poin kedua tentang kedudukan pembelajaran drama. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menetapkan pembelajaran drama merupakan bagian dari mata pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana di sini dipaparkan oleh Bu Yuni dan Frida pada bukunya yang
diterbitkan pada tahun 2014 halaman 3, yang mana pembelajaran bahasa Indonesia di sini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra. Dan drama di sini masuk pada sastra. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi di bidang drama, mencakup 3 aspek, yaitu kompetensi apresiasi, yang kedua pementasan drama, dan yang terakhir penulisan kreativitas naskah drama. Kompetensi di bidang drama melatih 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama kemampuan mendengarkan, keterampilan mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir menulis. Di sini untuk keterampilan mendengarkan bisa dilatih dalam pembelajaran drama melalui menyaksikan pementasan. Dan untuk yang kedua, untuk keterampilan berbicara di sini bisa dilatih dari pemeranan di pementasan. Untuk yang ketiga yaitu keterampilan membaca bisa dilatih dengan membaca dialog, dan dari mendengarkan dan membaca, maka keterampilan menulis ini secara langsung akan terasah. Pembelajaran drama di Indonesia membutuhkan dukungan guru. Dukungan dari guru berupa motivasi, minat, wawasan, teori, pengalaman bermain drama, keterampilan, dan melatih pengelolaan pembelajaran drama secara memadai. Kemudian dukungan dari kepala sekolah yang memiliki kebijakan yang mendukung pembelajaran drama, contohnya penyediaan fasilitas untuk pembelajaran drama. Yang ketiga, siswa membutuhkan kesadaran diri. Yang keempat, keluarga dan masyarakat, seperti dukungan positif. Kondisi saat ini dalam pementasan drama, peminat sangat terbatas saat drama dijadikan ekstrakurikuler. Pada era teknologi komunikasi informasi, seni drama berada pada posisi sering terabaikan. Keterbatasan dalam pembelajaran drama di sekolah, yaitu yang pertama keterbatasan ruang. Mengapa? Karena pembelajaran drama selalu berujung pada pementasan, sedangkan tidak semua sekolah memiliki aula khusus yang luas untuk melakukan praktik pementasan tersebut. Sedangkan dalam drama dapat dikatakan sebagai suatu karya sastra yang sempurna apabila tidak dipentaskan. Yang kedua, keterbatasan waktu. Permasalahannya dalam alokasi waktu dan pembelajaran drama adalah saat melakukan pementasan drama membutuhkan waktu yang cukup panjang dan sulit diberi patokan. Dan untuk menghindari beberapa kemungkinan yang tidak diinginkan, kegiatan pementasan drama sering ditiadakan. Yang ketiga, keterbatasan penyesuaian jumlah pemain dengan calon aktor. Permasalahan dua ini sering terjadi ketika siswa mementaskan naskah drama yang dituliskan dari pengarang lain. Dengan tata pengelolaan panggung saat meliputi kostum, make up, tata lampu, dan lain-lain. Sedangkan keterbatasan tenaga kerja, yakni dikarenakan guru bahasa Indonesia yang benar-benar menguasai drama masih sangat terbatas. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kita. Saya akan melanjutkan presentasi tentang silabus. Yang pertama, standar kompetensi, yakni yang pertama memahami naskah drama, yang kedua mengapresiasi pementasan drama, yang ketiga menulis kreatif naskah drama,
Yang keempat, mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bermain peran. Silabus SMK. KI-nya berupa yang pertama memahami naskah drama, yang kedua mengapresiasi pementasan drama, yang ketiga menulis kreatif naskah drama, yang keempat mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bermain peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.